Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari satu kaidah yang berbunyi sighatut tafdhil qad tutlaqu fil Qur'ani wal lughah muradan bihal ittisaf la tafdilu syai' 'ala syai'. Saya ulangi, sighatut tafdil qad tutlaqu fil Qur'ani muradan bihal ittisaf la tafdilu syai' 'ala syai'. Bentuk kata perbandingan di dalam Al-Qur'an dan dalam bahasa Arab ada kalanya dimaksudkan sebagai deskripsi atau penggambaran, bukan untuk melebihkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sering mendengar di dalam bahasa Indonesia kalimat perbandingan. Contohnya, si A lebih besar daripada si B lebih tua daripada si C lebih tinggi daripada si D lebih putih daripada si E, dan seterusnya. Di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ismut tafdil. Isim yang menggambarkan tentang perbandingan sesuatu. Namun isim tafdil ini di dalam penggunaannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam bahasa Arab sehari-hari tidak selamanya harus dimaknai sebagai perbandingan. Ada kalanya dia sekedar penggambaran atau deskripsi tentang sesuatu. Saya bercerita sedikit. Waktu di Kairo saya jalan-jalan dengan seorang teman, berhenti untuk minum Hagasya'a, itu apa ya? Minuman semacam Fanta, Coca-Cola, dan lain-lain itu. Ditegur oleh penjualnya. Pertama saya yang ditanya, "Inta min fin?" Dalam bahasa kita, kamu dari mana? Saya bilang, "Ana Indonesi." Saya orang Indonesia. Kemudian dia bilang, "Indonesi ahsan nas." Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, orang Indonesia adalah sebaik-baik manusia di dunia ini. Ya, ahsan nas, orang terbaik, manusia terbaik. Jadi kalau kita pernah mengenal istilah superlatif ya, jadi yang super, yang terbaik gitu ya. Ternyata ketika teman saya yang di sebelah saya ditanya juga, "Inta min fin?" Kau dari mana? Dia jawab, "Ana Kuri, saya orang Korea." Maka dia kasih respon juga, "Kuri asan nas." Ya. Orang Korea, orang terbaik di dunia. Jadi saya bingung. Tadi Indonesia dibilang orang terbaik, sekarang orang Korea dibilang orang terbaik. Kemudian saya tanya, saya kejar ya dengan pertanyaan. Saya bilang, "Amo, inta betul Indonesia asan nas. Wa, Korea asan nas. Fen asan nas." Ya. Kau bilang orang Indonesia orang terbaik. Sekali lagi kamu bilang orang Korea orang terbaik. Sebenarnya orang terbaik itu yang mana? Indonesia apa Korea atau yang lain? Dengan apa namanya? Dengan simpelnya dia jawab, "Indonesia wa Korea ahsan nas." Orang Indonesia dan orang Korea adalah orang-orang terbaik. Jadi melihat dari pernyataan ini, ternyata orang Arab tidak selamanya menggunakan ismut tafdil ya, itu sebagai perbandingan ini lebih daripada ini. Tapi dia hanya menggambarkan bahwa orang Indonesia itu baik, orang Korea itu baik gitu. Mereka orang-orang baik, itu maksudnya. Jadi ini yang kita ketemu kaidahnya, sighatut tafdil
qad tutlaqu fil Qur'ani wal lughah muradan bihal ittisaf la tafdilu syai' 'ala syai'. Terkadang penggunaan isim tafdil di dalam Al-Qur'an maupun dalam bahasa, maksudnya bahasa Arab, tidak bermaksud untuk melebihkan yang satu dengan yang lain, tapi kadang sifatnya hanya untuk menggambarkan sesuatu itu. Nah, ini akan lebih terang ketika kita masuk pada contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an umpamanya. Nah, kalau yang sifatnya memang melebihkan, itu bisa kita lihat pada penggunaan isim tafdil pada surah Al-Baqarah ayat 217. Ini teman-teman bisa buka mushafnya. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Berperang dalam bulan itu adalah besar dosanya. Jadi qul qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan itu adalah besar dosanya. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan kafir kepadanya, wal masjidil haram, dan menghalangi manusia untuk masuk ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan penduduknya dari sekitarnya, akbaru indallah. Di sini kata akbaru, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada yang dibandingkan memang. Jadi terkenal oleh bangsa Arab bahwa ada bulan-bulan yang mereka sepakat diharamkan berperang di dalamnya. Ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini terlarang karena itu dosanya sangat besar dalam pandangan Allah. Namun yang lebih besar lagi adalah dosa yang pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini dibandingkan akbar, jadi dosanya lebih besar. Jadi kalau kita bandingkan antara terpaksa berperang di bulan itu, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu dapat dosa besar. Tapi orang yang menghalang-halangi manusia untuk memeluk Islam, menerima ajaran Islam, ya, itu dosanya lebih besar. Yang kedua, menghalang-halangi manusia untuk masuk Masjidil Haram. Nah, menurut Allah itu lebih besar dosanya daripada yang pertama tadi. Mengusir penduduk kota tempat Masjidil Haram itu, jadi usir, meninggalkan Mekah, ya, seperti yang dilakukan orang kafir terhadap umat Islam pada zaman Nabi itu, dosanya lebih besar. Betul memang berperang di bulan itu berdosa, tetapi melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi jauh lebih besar dosanya. Nah, di sini ada perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini isim tafdil di sini yaitu akbar. Akbar itu lebih besar, ya. Nah, dimaksudkan untuk membandingkan antara dosa yang pertama dan dosa yang kedua. Contoh yang lain, Ibu Bapak yang saya muliakan, Quran surah Yunus ayat 6. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidak dapat luput pengetahuan Tuhanmu sebesar zarrah pun di bumi atau di langit,
dan tidak yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar dari itu melainkan dalam kitabnya. Dalam ayat ini yang dibandingkan adalah zarrah, yaitu sesuatu yang terkecil. Sekarang diketahui ada yang disebut dengan atom, benda yang paling kecil ya. Kalau ada kapal atau perahu yang pecah, pecahannya menjadi serpihan-serpihan, serpihannya pecah lagi, serpihan yang terpecah tadi pecah lagi, sampai tidak bisa pecah lagi. Nah, itu disebut atom ya. Nah, ada perbuatan yang lebih besar dari atom atau lebih kecil, itu semua Allah ketahui. Nah, itu perbandingan ya. Nah, yang sifatnya bukan perbandingan, ya, yang saya gambarkan tadi bahwa orang Arab mengatakan Indonesia asanas, orang Indonesia lebih baik daripada yang lain. Korea asanas, ketika ada dua yang dibandingkan dikatakan sama-sama terbaik, ya rupanya maksud mereka adalah sekedar penggambaran, bukan pembandingan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, umpamanya dengan bangsa Cina, tidak. Ya. Jadi dengan dia mengatakan Indonesia sanas, tidak berarti Cina kalah baiknya oleh orang Indonesia, tapi dia hanya ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang Korea itu adalah orang-orang yang baik, ya. Nah, kita bisa contohkan ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 27 dari surah Ar-Rum. Saya ulang, silakan dibuka mushafnya. Quran surah Ar-Rum ayat 27 yang berbunyi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu. Kemudian mengulanginya. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan yang demikian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahwan di sini lebih mudah ya, ada kata lebih ya dalam bahasa Indonesia, tidak kemudian bisa difahami bahwa menciptakan dari awal bagi Allah itu lebih sulit daripada mengulangi penciptaan yang sudah pernah diciptakan. Tidak demikian maknanya ya. Tapi sekedar menggambarkan bahwa tidak ada sulitnya bagi Allah menciptakan, tidak ada sulitnya bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, mengembalikan sesuatu yang pernah Allah ciptakan. Ataupun kalau mau kita fahami bahwa itu tetap pembandingan, ya, maka itu perbandingannya pada diri manusia, ya, pada diri manusia yang menurut logika manusia mengulangi penciptaan lebih mudah daripada memulai penciptaan. Jadi Allah ciptakan manusia, kemudian Allah jadikan dia tanah ya. Kemudian dikembalikan lagi manusia yang telah menjadi tanah menjadi manusia ya. Itu dalam logika manusia lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum diciptakan. Ya, tetapi kalau mengikut pada kaidah ini maka itu tidak berarti perbandingan bahwa menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada lebih mudah untuk dilakukan oleh Allah daripada menciptakan yang belum ada. Ya, gitu. Contoh yang lain ya, yang dimana isim tafdil tidak bermakna perbandingan. Dalam Quran surah Maryam ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda." Saya ulang,
fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk keadaannya dari yang lebih lemah dan yang lebih lemah tentaranya. Pada kalimat ini isim tafdilnya ada syarrum makana, lebih jelek posisinya, lebih buruk keadaannya, dan kata adhafu junda, lebih lemah tentaranya. Yang diperbandingkan adalah kaum kafir Mekah dan kaum mukminin. Ya, kalau kita maknai dia sebagai perbandingan, maka kalau dikatakan mana yang lebih jelek, ya, mana yang lebih jelek? Nah, itu berarti kan di antara dua-duanya itu jelek, cuma ada yang lebih buruk daripada yang lainnya. Nah, kalau kita maknai bahwa ini sekedar penggambaran betapa buruknya tempat kembali orang-orang yang kafir, maka tidak kita pahami bahwa kaum mukminin itu tempatnya atau keadaannya menjadi buruk dan tentaranya menjadi lemah. Ya. Karena memang ini hanya menggambarkan tempat yang buruk bagi orang yang kafir dan bahwa tentara mereka dalam posisi yang lemah. Kaum kafir itu percaya bahwa mereka lebih benar dan lebih hebat. Lalu Allah menyampaikan kepada nabinya bahwa tidak lama lagi di dunia ini juga atau paling kurang di akhirat nanti mereka akan tahu siapa yang lebih buruk nasibnya dan lebih lemah. Nah, dan lebih lemah. Nah, bila kata buruk dan lemah itu difahami secara harfiah berarti bahwa kaum muslimin juga buruk dan lemah. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu isim tafdil kata syarrun dan adhafu dalam ayat ini juga tidak dimaknai perbandingan tetapi menginformasikan bahwa orang kafir itu lebih buruk nasibnya dan lebih lemah. Ya. Lebih buruk kelak nasibnya dan lebih lemah. Ya. Demikian kaidah ini bisa difahami ya. Masih banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an yang bisa kemudian kita analisa dengan kaidah ini. Sighatut tafdil qad tutlaq fil Qur'an wal lughah muradan bihal ittisaf la tafdilu syai' 'ala syai'. Saya minta bahwa Bapak Ibu sekalian mencoba menganalisa ya, mencoba menganalisa apakah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya. Kami mengisahkan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik. Apakah kalimat ahsanal qasas ini artinya ada kisah yang dibandingkan Allah dengan kisah Nabi Yusuf ya, yang diceritakan kepada Rasulullah ya, lihat di surah Yusuf ya, dengan ataukah ini hanya menggambarkan bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat indah ya, yang Allah ceritakan kepada nabinya. Nah, ini bisa dianalisa dengan menggunakan kaidah sighatut tafdil qad tutlaqu fil Qur'ani wal lughati muradan bihal ittisaf la tafdilu syai' 'ala syai'. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena belum bisa offline mengingat kondisi kesehatan yang belum baik betul. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.